Untuk maju melampaui babak 16 besar Liga Eropa dalam format saat ini, Real Betis harus mengalahkan MU selisih 4 gol. Namun, Betis hanya memiliki 1 kemenangan dari 7 pertandingan kandang terakhir mereka menjelang kunjungan Man United. Mungkin mereka bisa mengikuti jejak rekan senegaranya, Valencia. Pada perempat final Liga Eropa 2013-14, Valencia kalah 3-0 dari Basel di leg pertama, sebelum meraih kemenangan 5-0 di leg kedua. Valencia mencatat sejarah sebab tidak ada tim lain yang bangkit dari defisit 3 gol untuk lolos dari sistem gugur di kompetisi sekunder Eropa. Untuk Manchester United, harapan tim Ten Hag menembus 2 besar Liga Premier pasti dapat dianggap sudah lama berlalu. Tetapi kesuksesan dalam kompetisi Eropa lebih lanjut masih sangat dekat. Man United tidak pernah tersingkir dari babak 16 besar Liga Eropa saat memenangkan leg pertama. Memenangkan hanya 2 dari 6 pertandingan tandang terakhir mereka bukan pertanda baik bagi tim Ten Hag. Tetapi Man United tidak terkalahkan dalam 4 perjalanan terakhir mereka ke Spanyol dan hanya perlu menghindari kekalahan defisit 4 gol untuk menempatkan nama mereka di perempat final. Manuel Pellegrini tampaknya akan tanpa bek tengah Luis Felipe untuk pertandingan Kamis malam. Pemain internasional Italia itu bermain 90 menit penuh di Old Trafford pekan lalu, tetapi sejak itu mengalami cedera hamstring yang kabarnya akan membuatnya absen selama beberapa pekan. Nabil Fekir absen untuk musim ini, tetapi sesama playmaker lini tengah, Sergio Canales, menjadi starter untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera, saat bermain imbang 1-1 hari Minggu di Villarreal. Paul Akoujo dan Martin Montoya tidak memenuhi syarat, sementara Juan Cruz juga cedera. Rui Silva menjaga gawang di Estadio de la Ceramica pada hari Minggu, tetapi Claudio Bravo telah menjadi penjaga gawang pilihan dalam kompetisi ini belakangan ini. Alejandro Garnacho tidak berangkat ke Spanyol karena cedera setelah laga Southampton. Anthony Martial dan Marcel Sabitzer juga diragukan karena cedera untuk perjalanan ke Sevilla, sementara Erik ten Hag berharap Victor Lindelof tersedia lagi setelah sakit. Christian Eriksen dan Donny van de Beek melanjutkan pemulihan mereka dari masalah jangka panjang dan tidak akan melakukan perjalanan. Martial telah berlatih dengan anggota grup lainnya, tetapi Ten Hag berhati-hati untuk kembali dengan pemain Prancis itu saat ini menangani masalah pinggul yang membuatnya absen sejak awal Februari. Sabitzer, sementara itu, absen pada leg pertama dan bermain imbang dengan Southampton. Sejauh mana masalah pemain pinjaman Austria itu belum jelas. Kabar baik bagi para penggemar United adalah Casemiro bisa bermain, karena skorsing 4 pertandingannya hanya berlaku untuk pertandingan domestik, dimulai dengan pertandingan Piala FA hari Minggu, melawan Fulham di Old Trafford. Namun, pemain Brasil itu bisa absen di perempat final, karena kartu kuning lain akan membuatnya harus menjalani larangan 1 pertandingan Liga Eropa. Bruno Fernandes juga setali 3 uang. Kartu kuning di laga ini, Bruno absen di perempat final leg pertama. Dengan United dalam posisi nyaman mengingat kemenangan leg pertama 4-1 pekan lalu di Old Trafford, Ten Hag mungkin akan merotasi timnya, menyusul jadwal padat yang membuat MU harus menjalani 20 pertandingan dalam 71 hari. Fred, Harry Maguire, Scott McTominay dan Facundo Pellistri semuanya akan bersemangat untuk menjadi starter, telah terlibat sebagai pemain pengganti pada hari Minggu, sementara Diogo Dalot, Anthony Elanga, Kobbie Mainoo dan Tyrell Malacia sama sekali tidak tampil melawan The Saints. Statistik kunci laga-laga Real Betis versus Man United. 1. Kedua klub bertemu untuk pertama kalinya dalam kompetisi UEFA pada 9 Maret, dengan United keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1.
2. Betis kalah dalam 4 pertandingan pertama dari 6 pertandingan UEFA mereka melawan tim Inggris. 3. Satu-satunya pertandingan sistem gugur tim Andalusia sebelumnya melawan tim Inggris menghasilkan kekalahan dari Chelsea di perempat final Piala Winners UEFA 1997-98. 4. Kemenangan melawan Betis tetap merupakan salah satu dari hanya 21 kemenangan United dalam 71 pertandingan UEFA melawan lawan dari Spanyol. 5. Musim terakhir United di Eropa semuanya diakhiri oleh klub-klub Spanyol. Atletico de Madrid menyingkirkan mereka di babak 16 besar Liga Champions UEFA musim lalu. 6. Rekor keseluruhan United dalam pertandingan 2 leg Eropa melawan tim Spanyol sekarang adalah menang 9 kali, kalah 10 kali. Pertandingan leg kedua per-8 final Liga Eropa antara Real Betis versus Man United akan dipimpin referee Srđan Jovanović dari Serbia. Dia akan dibantu 2 asisten dari Serbia, Uroš Stojković dan Milan Mihajlović. Sementara wasit VAR adalah Paolo Valeri dari Italia. Dan asistennya Daniel Doveri juga dari Italia. Dengan ofisial keempat adalah Novak Simovic dari Serbia. Jadwal pertandingan The Reds sejak dimulainya kembali musim setelah Piala Dunia sangat melelahkan. Pemain harus melakoni 23 pertandingan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Pasukan Ten Hag telah didorong ke kemampuan fisik dan mental mereka secara maksimal. Jeda internasional yang akan datang bisa menjadi nafas yang disambut baik bagi mereka yang tidak mengantri untuk dipanggil oleh negara mereka masing-masing. Tetapi dengan bentrokan hari Minggu dengan Fulham dalam Piala FA, dengan tiket semifinal kedua, dan perjalanan kedua ke Wembley musim ini, Ten Hag akan lebih baik mengistirahatkan beberapa figurnya yang lebih senior untuk pertandingan perempat final versus The Cottagers. Ia bisa memberikan peluang kepada mereka yang tidak tampil sebanyak yang mereka inginkan musim ini melawan Betis. 5 atau 6 perubahan, misalnya, tidak akan salah. Dan tiada lain dia yang perlu membuktikan nilainya lebih dari Facundo Pellistri. Pemain sayap Uruguay yang bermain di Piala Dunia, bahkan sebelum dia mengenakan seragam United dalam pertandingan kompetitif, masih menunggu untuk melakukan debut penuh untuk klub, lebih dari 2 tahun setelah tiba dari Penarol. Kesabaran yang dia tunjukkan sejak tiba di Old Trafford patut diacungi jempol. Dia hanya membuat 6 penampilan pengganti sejak bergabung dengan klub, 2 diantaranya terjadi dalam seminggu terakhir. Pemain muda Manchester United, Ellie Harrison, telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub. United mendatangkan Ellie Harrison musim panas lalu dari Akademi Stevenage Town. Pada usia 16 tahun, dia menandatangani kesepakatan beasiswa. Sang kiper memposting di Instagram, Harrison telah mengkonfirmasi bahwa dia telah menandatangani kontrak profesional dengan Manchester United. Kiper muda ini tepat berusia 17 bulan lalu. Dia telah menjadi pemain reguler untuk tim U18 United. Ellie Harrison memiliki awal yang cerah untuk tim U18 Manchester United sejak bergabung. Dengan naiknya Radek Vitek ke tim U21, Harrison bersaing dengan Tom Worcester dan Eric Hanbury untuk waktu bermain. Harrison terpilih untuk memulai kedua pertandingan FA Youth Cup awal tahun ini dan menarik perhatian dengan keterampilan tangannya yang kuat. Pengundian untuk perempat final, semifinal, dan final UEFA Europa League 2022-23 akan dilakukan dan disiarkan langsung pada 17 Maret 2023. Pengundian dilakukan di House of European Football di Nyon, Swiss. Akan ada pengundian untuk perempat final, dengan bola bernomor seri 1-4 untuk pengundian semifinal berikutnya. Pengundian tidak akan dibatasi negara, artinya klub dalam kompetisi negara yang sama bisa saling berhadapan. Pengundian juga akan dilakukan untuk menentukan tim,
tuan rumah di final karena alasan administratif. Manchester United sedang merencanakan tawaran transfer senilai 120 juta euro atau sekira 105 juta pound untuk merekrut bintang Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani. Striker Prancis baru-baru ini berganti agensi setelah sebelumnya mengindikasikan bahwa dia akan tetap bersama tim Jerman setidaknya untuk 1 musim lagi, sebuah keputusan yang mengisyaratkan jalan keluar. Kolo Muani yang mencetak 16 gol untuk Eintracht musim ini, telah muncul sebagai target manajer United, Erik ten Hag, di tengah pencarian striker baru setan merah. Menurut surat kabar Jerman, Sport Bild, United memimpin perlombaan dan siap menggelontorkan dana 105 juta pound, yang akan menjadikan pemain internasional Prancis itu sebagai rekrutan termahal mereka. Meski Eintracht memiliki Kolo Muani yang dikontrak hingga 2027, klub Bundesliga itu akan kesulitan menolak tawaran semacam itu, mengingat mereka mendapatkannya dengan status bebas transfer dari Nantes musim panas lalu. Kolo Muani telah mencatatkan 14 assist yang luar biasa dalam 34 penampilannya.